Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan sedikit tentang takwil. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf dan ulama khalaf melakukan takwil pada ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ada sebahagian orang yang mengatakan ulama salaf tidak melakukan takwil, itu maksudnya takwil yang tidak dilakukan oleh ulama salaf yaitu takwil tafsili. Namun takwil ijmali, takwil ijmali ulama salaf melakukan takwil ijmali. Yang tidak dilakukan ulama salaf adalah takwil tafsili. Takwil tafsili dilakukan oleh ulama khalaf. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana itu takwil tafsili dan bagaimana itu takwil ijmali. Yang perlu digarisbawahi, takwil itu terbagi kepada dua. Ada yang namanya takwil tafsili dan ada yang namanya takwil ijmali. Namun sebelum kita memasuki dalam penjelasan takwil ijmali dan takwil tafsili, terlebih dahulu kita akan menjelaskan dasar dari kata takwil. Takwil dalam ilmu linguistik ataupun dalam ilmu bahasa merupakan derivasi ataupun mushtaq dari kata awala, yang secara etimologi artinya raja'a ataupun kembali. Ini tersebut dalam kamus Al-Muhit. Dan secara terminologi, takwil adalah memalingkan lafaz dari arti zahir ataupun dari arti hakikat. Nah, ketika suatu lafaz dipalingkan dari maknanya yang zahir, maka lafaz tersebut dinamakan lafaz muawwal. Ini tertera dalam ilmu usul fikih. Nah, sekarang kita akan memasuki dalam pembagian takwil. Perlu diketahui bahwa takwil itu ada dua. Yang pertama namanya takwil ijmali. Apa itu takwil ijmali? Takwil ijmali adalah takwil yang memalingkan suatu lafaz dari makna zahir ataupun dari makna hakikat. Maksudnya tidak memberi makna hakikat dan tidak juga memberi ataupun menentukan makna murad ataupun makna yang dimaksud, tetapi menyerahkan makna murad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikenal dengan istilah tafwid. Implisitnya adalah tafwid dilakukan setelah takwil ijmali. Nah, jadi orang yang mengatakan ulama salaf melakukan tafwid, ini maksudnya tafwid dilakukan setelah terjadinya takwil ijmali, yaitu tidak memberikan makna hakikat pada suatu kata. Yang kedua, takwil tafsili. Takwil tafsili adalah takwil yang memalingkan lafaz dari makna zahir ataupun dari makna hakikat, yaitu tidak memberikan makna hakikat dan kemudian memberikan atau menentukan makna murad atau makna yang dimaksud. Nah, itu takwil tafsili. Dari sini kita bisa memahami bahwa persamaan takwil tafsili dengan takwil ijmali adalah sama-sama tidak memberikan makna zahir ataupun makna hakikat pada suatu kata. Sedangkan perbedaannya, kalau takwil ijmali tidak memberikan makna yang dimaksud,
sedangkan takwil tafsili memberikan ataupun menentukan makna yang dimaksud. Nah, itu perbedaan antara takwil ijmali dengan takwil tafsili. Dan perlu juga diketahui, takwil ijmali merupakan metode takwil sebagian ulama salaf, dan takwil tafsili adalah metode takwil ulama khalaf. Nah, sekarang kita akan memasuki dalam hasil penerapan metode takwil ijmali. Ketika sebagian salaf menerapkan metode takwil ijmali pada ayat mutasyabihat seperti ayat seperti surat Az-Zuriyat ayat 47, wasamaa bainana biaidin. Nah, kata-kata aidin setelah dilakukan takwil ijmali itu tidak lagi bermakna tangan, tapi maknanya hanya Allah yang tahu. Kalau menerapkan metode takwil tafsili pada kata-kata aidin pada ayat tersebut, itu menjadi makna aidin adalah quwwah, bukan bermakna tangan, tetapi maknanya quwwah. Seperti yang telah kita jelaskan di atas, yaitu kalau takwil ijmali tidak memberi makna hakikat dan tidak menentukan makna murad. Aidin makna hakikatnya tangan, ketika dilakukan takwil ijmali tidak lagi bermakna tangan dan tidak juga ditentukan ataupun diberikan makna yang dimaksud. Kalau takwil tafsili, di samping tidak memberikan makna yang hakikat, makna zahir, namun memberikan ataupun menentukan makna yang dimaksud. Aidin tidak lagi bermakna tangan, tapi bermakna quwwah. Itu kalau diterapkan takwil tafsili. Dari kedua pemahaman takwil tersebut, kita tahu bahwa ulama salaf dan ulama khalaf melakukan takwil pada ayat mutasyabihat. Nah, namun mereka berbeda pada menentukan makna murad. Kalau ulama salaf tidak memberikan makna murad, sedangkan ulama khalaf memberikan makna murad. Sehingga istilah takwil tafsili itulah kepada ulama khalaf dan takwil ijmali kepada ulama salaf. Nah, sekarang kita akan menjelaskan sedikit tujuan takwil ijmali dan tujuan takwil tafsili, dan siapa golongan yang tidak melakukan takwil. Perlu diketahui bahwa tujuan takwil ijmali ataupun takwil tafsili adalah untuk tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Karena kalau tidak melakukan takwil ijmali ataupun takwil tafsili pada ayat mutasyabihat, ataupun kita memberikan makna hakikat, yaitu seperti ayat di atas tadi, memberikan makna tangan, maka akan berefek kepada tajsim ataupun menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ujung-ujungnya kita katakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, ini tetap juga tajsim. Mengapa? Karena tangan itu nama jisim, bukan nama sifat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukan jisim. Dan dalam Al-Qur'an dikatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Dan perlu juga diketahui dalam kitab Hasyiah Dusuki dikatakan siapa saja yang beriktikad sesungguhnya Allah adalah jisim seperti segala jisim, maka ia kafir. Dan siapa saja yang beriktikad sesungguhnya Allah adalah jisim tapi bukan seperti segala jisim, maka ia orang maksiat, tidak kafir. Nah, jadi kaum muslimin, kita sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap melakukan takwil pada ayat mutasyabihat, ataupun kita tetap melakukan takwil pada ayat mutasyabihat, baik itu takwil ijmali ataupun itu takwil tafsili, seperti yang telah
dilakukan oleh ulama salaf dan ulama khalaf. Cuma satu golongan yang tidak melakukan takwil pada ayat mutasyabihat, yaitu golongan Mujassimah.